Maksudnya jika abang ingin tahu lebih lanjut, abang bisa datang ke Al Zaitun. Justru karena saya nggak punya akses ke sana, jadi saya bicara dengan abang yang udah 11 tahun di sana. Masa abang mau kalah sama saya? Saya santri 5 tahun, Bang. Bukan gitu, Bang. Nih, masalahnya gini, Bang. Saya kan alumni nih. Maksudnya saya takut ada perbedaan pendapat antara pihak Al Zaitun. Nah, jika abang ingin tahu lebih lanjut, abang bisa langsung tabungin datang ke Al Zaitun. Itu terbuka kok. Siapapun bisa datang dan bisa masuk. Oke. Saya mau tanya, kenapa seseorang harus bermadhab kepada yang 4? Sekarang saya tanya kepada abang tidak menjawab dengan signifikan. Iya. Apa fikihnya? Karena kan di sana diajarkan fikih dong. Kalau memang Pak Panji itu lulusan Gontor, beliau pasti bermadhab Syafi'i. Saya tahu, saya punya banyak teman-teman dari Gontor. Nah, sekarang di Al Zaitun tidak ada fikihnya. Jadi saya bingung, ini sholatnya saya madhabnya ya. Keluar tuh bahasa lembur lah. Jadi pertanyaannya apa madhabnya? Iya, apa madhabnya dan tata cara sholatnya bagaimana? Apakah sambil goyang-goyang tangan atau gimana? Goyang-goyang kaki gitu? Ya enggak dong, sama. Sama kayak abang sholat gimana kalau abang sholat? Loh, kok samain saya? Saya kan Syafi'i, saya bisa bertanggung jawab. Saya ditanya juga, saya jawab dengan dalilnya. Bila perlu saya pakai iya, tadi abang kan nanya tentang tata cara sholat. Tata cara sholat ya sama seperti orang-orang pada laik umumnya. Coba abang sholat kayak gimana? Taklid madhabnya ke siapa? Enggak, kita nggak ada taklid kepada pihak tertentu karena kita tidak diajarkan untuk memutuskan seseorang. Oke, jadi begini. Saya tanya, abang mempelajari Al-Quran, kan abang bilang bahwa orang yang memahami Al-Quran adalah orang yang beriman, berarti abang beriman. Oke. Abang belajar Al-Quran. Belajar? Di Al-Quran itu pernah nggak abang lihat ada syarat sah sholat, pardunya wudhu, niat mandi wajib, ada nggak? Nggak. Ada, oke. Karena di Al-Quran tidak ada itu, Al-Quran juga tidak bisa sembarangan. Ada asbabun nuzul namanya. Sebab kenapa ayat itu diturunkan. Seperti fangkihu mautobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Kenapa boleh menambah? Jadi ini, Bang, ini abang nanya apa menceramai saya nih? Loh, bukan menceramai, saya ngasih tahu ke abang. Nanti abang jelasin versi Al Zaitun itu gimana. Ini versi saya. Iya, sok silakan. Oke. Saya jelasin dulu nih, ini saya ya, ini saya. Kemudian karena Al-Quran itu tidak bisa dibedah sendiri, adalah asbabun nuzul yang dipelajari, kemudian dibuat tafsirnya. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi, dan lain-lain. Tafsir Zailani. Ya. Nah, karena hadis itu tidak bisa dibongkar untuk sendiri, adalah namanya asbabul uruz, mustolahat hadis, ahli dalam pakar ilmu hadis. Ya. Kemudian dari Nabi turun ke sahabat, turun ke tabi'in hingga ke jam'ul mutaqaddimin wa jam'ul mutaakhirin. Saya bermadhab kepada Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i paham ilmu agamanya tuh luar biasa. Di umur 9 tahun selain hafiz Quran, beliau kalau jalan ke masjid tutup kuping karena nggak mau yang didengarkannya itu jelek, kemudian dihafal oleh Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i. Makanya saya taklid kepada Imam Syafi'i dalam madhab fikih, dalam fikih saya. Saya tanya ke abang taklid ke siapa? Gitu kan. Untuk taklid nih bang ya, untuk taklid itu kita nggak ada untuk ke seseorang karena di sana tuh tidak diajarkan untuk mengutukkan seseorang. Nah, untuk pertanyaan ini saya yakin ini tidak akan ada ujungnya bang. Mending dilanjutkan ke pertanyaan yang lain. Berarti Syekh Panji Gumilang adalah mujtahid mutlak yang bisa menentukan satu hukum gitu ya? Itu saya nggak bisa ngomong. Abang silakan datang ke Al Zaitun. Oh, enggak kan abis ini kan kita ada pertemuan lagi nanti di kafe ya nggak sambil ngopi. Siap. Ngopi ya, siap. Oke, lanjut. Kalau ini udah di skip ya, soal ini di skip. Udah nggak bisa ngejawab, di skip berarti. Bukan nggak bisa ngejawab. Saya nggak pengen memperpanjang karena saya tahu ini nggak bakal ada ujungnya. Maksudnya kalau abang jika ingin tahu nih, bisa nanti. Jika abang ingin tahu lebih lanjut, abang bisa langsung tanya sama pihak Al Zaitun langsung. Oke, saya tanya. Kan abang pihak Al Zaitun, abang alumni. Nanya pula kudu nanya ke tukang sasapu. Bukan gitu bang, maksudnya tuh orang-orang Al Zaitun itu lebih paham, lebih bisa menjelaskan. Nah kita kan ini kan buat sharing aja nih, maksudnya di Zaitun tuh diajarin apa aja sih? Nah untuk pertanyaan-pertanyaan saya kan di sini kan saya kan buat ngejawab pertanyaan ataupun
Pertanyaan kedua, Bang. Kedua, next time kan saya udah bilang, Bang, abang siapin dulu materinya nih, gue mau nanya, lu mah nggak nyiapin materi. Kan gue bilang gini tadi bang, nih saya agak-agak ngantuk dikit nih gitu kan, terus gimana Yang nih? Kan, sekarang aja gimana sih? Gua mah oke, welcome. ya silakan Ya. ditanya diajukan pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum, salam. Ya, itu gimana tuh? Gua agak pusing dong denger lagu itu. Enggak. Yang salam alehim ya? Balon gua ada 5. Yang salam alehim itu? Ya, salam alehim. Salam alehim itu adalah bahasa Ibrani yang artinya sama seperti assalamualaikum. Salam di bahasa Arab menjadi assalam, alehim di bahasa Arab menjadi alaihim. Pengertian Hefenu salam alehim adalah sama seperti assalamualaikum. Bahwa Al-Quran itu penyempurna hukum. Ntar gue domelin ngomong Sunda. Nggak salah. Terus menjadi dai yang menyebarkan agama Allah, malah didoktrin dengan hal-hal yang kurang mutunya. sejahtera itu sama artinya. Oh. Oh gitu. Berarti nice. Ini bisa diterima cuman saya belum terlalu masuk. Kenapa harus dibacakan itu di ruangan publis yang di situ ada artis siapa sih namanya? Saya lupa. Yang ikut siapa? Bang, abang tahu nggak itu dinyanyikan itu lagi acara apa? Nah, justru karena saya nggak tahu, saya nanya sama Bang. Kenapa Nah. orang Zaitun? Bukan orang Zaitun, saya alumni Zaitun. Oh iya. Oke, lanjut. Itu dinyanyikan, itu di acara Muharram. Di acara 1 Muharram. Biasanya, Kenapa dinyanyikan di acara 1 Muharram? Lanjut. dengerin dulu. Biasanya di 1 Muharram itu, Syekh itu mengundang para pemuka agama. Baik dari Kristen, Hindu, Buddha, itu semua pemuka agama diundang, dan biasanya juga mengundang pejabat publik. Ya. Nah, itu di awal pertama kali nih, itu Syekh Zaitun pertama kali. Saya panggil nyanyi Salom, coba. Nggak begitu, Bang. Abang jangan, aduh, abang. Nggak begitu. Coba kita lihat videonya dulu ya. Nggak begitu, Bang. Saya masih, di otak saya masih nempel ini, Bang. Silakan. Boleh dibuka. Oke, siap, bentar. Jangan kaget, di sini suka terbang-terbangan hiu dan lain-lain. Terus, tenang, aman. Bentar lagi singa nih terbang.
Ada nggak? Ada, cari dong, cari GC. Kita cuma dikasih waktu 20 menit lagi nih sama Bang Fajrul. Enggak, kalau bisa diperpanjang sampai jam 11.30 juga bisa. Ini tos dulu dong, gue demen sama yang begini nih. Tos dulu, Bro. Tos dulu. Oke, siap, aman. Mana buruan. Astagfirullahaladzim, lama banget. Intinya perkataannya tidak seperti itu, Bang. Oke, nih ada nih. Nih, Bang, dengerin Abang. Ini guru Abang nih, Bang. Seh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tapi dia pakai salam, gue yang salah nih, Pak. Gue yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh iya, gue yang salah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bisa lanjutkan pertanyaan selanjutnya? Dan seluruh Enggak, bentar. Kita itu bohong. Saya bersaksi. Nih, Sekarang dilanjut. saya bersaksi. Ya. Saya ada salah satu santri tua Al Zaitun yang khutbah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim. Iya. Itu kepleset atau gimana itu? Atau memang ada hadis dalam Al-Qur'an? Ya memang itu sebelumnya itu kan kalau Allah Taala, habis itu sekitar 3 tahun terakhir itu diubah ke qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi Fil Qur'anil Karim. Qur'anil Karim. Iya. Wah, yo lu mantap tuh nih. Lu pernah ngaji Tijan nggak, Bang? Tijan Udaruri Wujud Kidamba kok pernah nggak? Lu dengerin penjelasan gua nggak? Ya, gue dengerin dong. Buat Iya. apa lu di sini gue dengerin? Menurut Abang, Al-Qur'an itu asalnya dari mana pertama kali? Oh, ini mau nyerempet ke tauhid. Ini nggak bisa kalau dibuat diskus di sini. Kita harus di WhatsApp nanti. Ini nggak bisa. Ayo silakan nih, kalau di sini kan ada di sini nih. Gue nggak berani ngomongnya Oke. Rasulullah fi Al-Qur'an. Gue bukan. Gue ini lu tantang Taji Malela, gue mateng ini. Terus, oke, udah itu udah. Apa lagi? Khutbah perempuan yang tadi udah dijelasin juga. Khutbah perempuan. Yuk, silakan. Nih, itu untuk khutbah perempuan itu kan pernah ada omongan sama Kementerian Agama kan, nanti bakal ada khutbah putri. Itu di Al Zaitun itu belum ada dan belum diterapkan. Jadi saya nggak bisa komentar apa-apa dong. Ya. Itu di Al Zaitun belum ada. Gimana? Belum ada dan belum diterapkan, betul. Belum ada dan belum diterapkan. Jika ada video-video beredar di luar sana, itu adalah hoax. Itu adalah berita bohong. Itu bukan di Al Zaitun. Ya, terus di mana? Di luar daripada Al Zaitun. Iya, itu jadi kayak ada orang ada perempuan yang dia tuh menyampaikan orasi, terus dibuat headline-nya tuh khutbah putri di Al Zaitun gitu. Jadi itu berita hoax yang digoreng intinya. Gue masih ini nih Pak, lu kan nggak bermadhab nih ya, warga Zaitun kan nggak punya madhab nih, madhab fikihnya tidak cantel pada siapapun. Yeah. Ini balik lagi ya, karena ada tiba-tiba di hati gue ada aja bilang kayak gitu kan. Nah, ya silakan. Terus tata cara sholat, Idul Fitri, ya gue tahu, gue nggak harus nanya ke lu boleh apa nggak ada perempuan makmum di depan, karena yang mengharamkan hanya Imam Hanafi, sisanya makruh.
Nah, gue juga nggak nanya ke lu kenapa azan itu suaranya begitu terus madep ke jamaah, karena memang itu hanya makruh. Cuman memang kalau di pondok hal-hal seperti itu nggak pantas juga, dan ini kurang pas kalau untuk kita discuss di sini. Gue nanya sama lu begini deh, tanah suci Indonesia nih tanah suci, itu udah dengar lagi belum dari Pak Syekh? Udah dengar. Oke, gimana pendapat lu sebagai alumni? Nanti ini kita ngomongin di belakang aja bang, sama seperti abang tadi. Oh, tepuk tangan. Karena ini bang, ini sifatnya sensitif soalnya, ini sifatnya sensitif. Nanti makanya kita ngomongin di chat aja. Oke, siap, aman, oke. Lah, lanjut. Tahun 2011, lu kan 2011 di sana. Iya betul. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pada saat itu menjabat sebagai ketua MUI, yang sekarang beliau adalah wakil presiden, pernah melakukan investigasi ke Al Zaitun karena, lu jangan ngeliat HP, gue dari tadi nggak ngeliat apapun nih. Oh iya materi, aman, siap. Kan Kalau handphone gue materi kan di sini nih. Nih ini handphone gue nih tuh. Iya siap. Kalau materi boleh. Nggak boleh bersuzon bang, nggak boleh bersuzon. Bukan solution, kita harus kooperatif dong. Katanya kooperatif. Lu jangan pegang handphone, gue tau lu pegang handphone. Terus Mana nih? itu gimana Pak? Di sini banyak orang nih, saksinya nih tuh. Gue nggak Iya. sendirian Pak. Tuh, gue nggak sendirian. Well, Ya, silakan. Ya silakan lanjutkan. Gua nih megang rokok sama korek. Nah, kalau itu baru benar. Aduh, mana lagi pertanyaannya tadi lupa. Oh iya, tahun 2011 Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah melakukan investigasi ke Al Zaitun karena ada indikasi NII. Lu tahu? Bisa dijelaskan? Itu Bahwa emang tidak ada 2011 ya? Bukan itu tahun 2002? Itu 2011, dilakukan investigasinya 2011. Lu boleh cek web manapun. Coba silakan ditunjukin webnya coba. Oke. Enggak, ini kalau kita cek lama lu nanti pasti cabut. Nanti abis ini kita cek aja. Cuman gue pengen nanya nih sama lu nih. Betul apa enggak itu? Ya untuk adanya NII atau enggak itu nggak pernah diajarkan di sana kok, nggak ada itu NII. Oh, berarti bohong. Ya itu hoax saja yang beredar itu. Oh, itu hoax aja. Ada lagi pertanyaan teman-teman dari teman-teman sholat Bang, 3 imam. nih. Sholat 3 imam Enggak. tuh gimana sih? Nih, enggak. Ini saya pengen jelasin yang tadi nih, yang tentang apa namanya? Yang tadi tentang NII nih. Coba. Tapi lu jangan nutup-nutupin, lu kan alumni sekarang. Ya siap. Nih, itu berita yang namanya istilah NII itu udah diusut dari berbagai institusi, baik dari MUI, karena MUI itu kan dia kan dugaan ada kaitan dengan apa gitu kan. Ya. Jadi itu isinya dugaan-dugaan yang tidak bisa dibuktikan dan nggak ada buktinya. Ya. Dan itu juga sudah didatengin sama kepala BIN langsung. Menurut abang, Intel kerjanya ngapain bang? Kepala BIN. Lu jangan ngadi-ngadi, orang BIN aja adik kandungnya Pak Zaitun. Terus kepala BIN juga teman kesayangan. Si Kumis. Adik kandung? Coba abang lihat lagi. Hendro Priyono siapa abangnya? Oh bukan, ada adeknya. Adeknya apa abangnya nih? Abangnya? Ya nggak tahu lah. Tapi nih itu jangan tutup-tutupin Pak, lu jangan tutup-tutupin. Bukan tutupin, itu sudah pernah diusut. Udah berbagai instrumen ngusut, itu tidak terbukti. Ya, oke. Ya silakan tadi yang tentang Imam 3 ya. Lanjut tentang Imam 3. Itu sebenarnya imamnya bukan 3, itu tuh imamnya 1. Tapi kesana karena kecuali Imam 3 itu berjejer di depan gitu. Softnya sama semua. Itu baru Imam 3. Itu kan secara soft itu kan ada itu yang di depan tuh. Di depan yang di depan nih Syekh Al Zaitun, terus di belakangnya itu ada penggantinya jika terjadi sesuatu apa-apa. Dan untuk di belakang kirinya itu adalah cucunya. Di belakang kirinya siapa? Cucunya Syekh Al Zaitun. Oke. Dilanjut lagi? Ya itu Syekh Al Zaitun tuh itu kan sebelumnya itu kan ada apa namanya ya? Pernah ada jatuh, terus tangannya tuh sakit tuh, sempat patah. Nah, tangannya sempat apa? sakit. Tangannya. Oh, kirain palanya. Terus gimana? Iya, tapi di sholat Id itu Syekh tetap ingin menjadi imam. Tetap ingin menjadi imam sholat. Nah, makanya dilakukan. Itu bukan Imam 3, imamnya itu Syekh Al Zaitun. Untuk mengganti posisi. Enggak, di belakangnya itu
pengganti jika terjadi sesuatu ada apa-apa gitu. Nah, sebenarnya gue udah tahu jawabannya, cuman gue pengen tahu langsung nih dari Al Zaitun yang punya Al Zaitun nih, alumninya. Kalau Ada abang nih kok. bang, Gimana, kalau gimana? abang udah tahu kenapa nggak bersenayan lagi? Jadi ini abang nanya apa mempertanyakan? Loh, saya nanya sekaligus mempertanyakan jawaban yang benar-benar. Mungkin jawaban saya bisa salah, Mm-mm. bisa juga benar. Maka saya pengen tahu kebenarannya yang mana gitu. Nah jika karena abang udah tahu dan saya juga udah tahu, nanti kita omongin di chat aja nanti di Japri. Enggak. Ini yang semua orang juga udah tahu kok. Ini Iya, kan iya. di belakangnya itu ada perempuan, di belakangnya ada perempuan. Iya, Di belakang perempuan ada laki-laki. iya, benar. Ya, itu gimana menurut lu? Itu setelah apa namanya di channel official itu kemarin sudah memberi dalil tuh. Dalilnya itu apa ya? Al Islam wasual wal jawab nomor 15757. Itu kalau nggak salah nanti dah. Nanti di chat nanti saya kasih dalil nanti. Apaan 15757 nomor togel? Enggak, jadi tuh dibolehkan tuh seorang suami itu mengimami keluarganya, mengimami istrinya. Nanti untuk masalah ini ntar saya kirim deh lewat Japri. Bulan. Iya, siap aman. Ini lanjut ngobrol nih sama Abi. Ridwan, lagi fokus kita. Tanya jawab dulu nih. Nanti gimana? Yang nonton ada 27.000 nih, banyak juga. Wah, dikit ini, dikit. Lanjut. Tadi gimana jawabannya, Pak? Gue kurang dengar. Sorry banget. Jadi itu intinya itu sholatnya sah. Tapi ada sebagian yang bilang itu makruh. Ya, Jadi maksudnya itu tidak ada kesalahan kan di dalamnya. kalau kan lu santrinya Bang, kan lu alumni masih ya hal seperti itu masih pakai dalil yang dipakai orang lain kan nggak lucu nih. Bukan Bang, ini selama gua sekolah di Jaitun itu kayak gitu tuh belum pernah ada. Itu baru pertama kalinya kayak begitu. Nah kemarin dari AZ, Pandangan lu terhadap Al Zaitun yang sekarang makin ngawur nih gimana nih sebagai alumni? Sangat menyayangkan atau mendukung? saya melihat biasa saja sih, saya ngeliatnya Nah, biasa aja. biasa aja ngeliatnya. Oke, biasa aja. Karena nggak ada sesuatu yang mungkar, nggak ada sesuatu yang haram dilakukan gitu. Nggak ada sesuatu yang munkar. Iya. Oke, hal kontroversi sekecil apapun kalau dilakukan oleh orang yang punya nama itu akan jadi dampak besar kepada warga kecil seperti saya. Iya. Ya, gitu kan ya. Sekarang soal azan gimana? Soal azan. Apa yang pengen abang tanyakan di azan itu? Azannya tadi kan sebenarnya udah gue jawab, lu yang nanya yang benar dong netizen. Gimana sih? Ya, jadi cuman makruh, cuman sangat disayangkan di pondok masih menggunakan hal yang demikian. Seperti Menurut sholat abang, perempuan. menurut abang hukum rokok apa? Menurut gue makruh. Ya, nih kalau lu nanya gue nih ya, hukum rokok ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Maka ulama duduk berpendapat, berijtihad. Hasil ijtihadnya Muhammadiyah mengatakan haram, Nahdlatul Ulama dan MUI mengatakan makruh. Tapi meskipun demikian, saya kalau ngerokok depan anak kecil haram, depan ibu-ibu hamil haram, depan ibu menyusui haram. Nah itu hukum namanya. Jadi gue tahu hukumnya. Jadi jangan tergantung rokok depan siapa ya? Lo ikhtilaful hukmi bi ikhtilafil amkina, ikhtilaful hukmi bi ikhtilafil azmina. Hukum bisa berbeda karena perbedaan tempat, hukum bisa berbeda karena perbedaan waktu. Santri begitu. Tapi menurut dari hati nurani abang, hukum rokok itu apa? Ya makruh kan gue udah bilang tadi. Abang punya adik perempuan nggak? Neng, ya lu mau nyudutin gue gara-gara rokok. Lu dibantai sama netizen, jangan, gue kasihan sama lu. Nih lu dengerin. Sartul udud salah satu karu wal bako wapah piru wanaru. Artiin. Apa artinya? Silakan diartiin lah, saya nggak tahu artinya. Lu nggak bisa. Lu sapin aja belum tamat. Udah kita lanjut. Kita nggak ada perdebatan di sini. Iya, intinya gue nggak ngerokok ya, lu ngerokok. Lanjut, silakan. Ya udah selesai. Kenapa bapak moyang gue aja nggak ngerokok, gue biasa aja. Ya, kita lanjut pembahasan Bang. Sorry dulu, kita tepuk tangan dulu. Sorry dulu. Ya, Sorry, lanjut. Tepuk tangan. Sorry. Oke. Jangan nangis, nanti aja. Kagak nangis gue mah. Bang, kalau abang mau menyudutkan saya, usahakan dalilnya kuat, alasannya kuat, konkret biar gue jatuh. Nanti abang malu sendiri.
Ya, Gue ngasih tahu aja. kalau orang salah mah ada aja pembelaannya. Ya silakan Bang. Silakan Ya, pertanyaan itu lu nanti. ngomongin diri lu. Itu lu ngomongin diri lu. Astagfirullahaladzim. Silakan lu tanyain tentang apa? Tentang azan apa tadi yang lu pengen tanya tadi? Azan yang membelakangi arah kiblat kemudian dengan nada yang asing terdengar oleh warga Indonesia. Tapi menurut Abang itu suatu yang salah nggak? Jangan menurut saya, teman-teman kan mau tahu. Enggak, kalau menurut Saya Abang jawab nih. versi saya. Nanti Iya, saya jawab versi saya. Iya, silakan. Coba menurut versi Abang kayak apa? Kenapa? Kan abang alumninya, kalau gitu saya jawab saya alumninya nanti. Kalau untuk azan itu saya ngelihatnya itu tidak ada tidak ada penyimpangan di dalamnya. Gitu kan? Itu juga sudah dijelaskan lengkap oleh Dr. Muhammad Nasi. Abang bisa cek nanti di YouTube, itu dia jelasin secara detail ya. Saya nggak bisa. Guru gue bukan di YouTube, guru gue bukan di Google, bukan di YouTube. Referensinya di kitab apa? Itu di Muhammad Nasi itu dia memberi referensi. Nah untuk detailnya itu dia sama beliau yang ngasih penjelasan. Nah kalau untuk di azan ya, untuk di azan itu standar kita itu ada di fasoha, makhorijul, dan tajwid. Itu semua lafaz azan dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu tidak ada penyimpangan sama sekali. Abang, laki-laki itu gimana? Bukan kata orang lain, tapi menurut referensi. Makanya saya memberi data nih referensinya nih. Abang bisa kalau untuk menjelaskan yang lebih detail itu jelaskan sama Dr. Muhammad Nasi. Bang, dari tadi saya udah kooperatif, saya nggak ngejustifikasi apapun. Saya padahal bisa loh ngomong bahwa UAS menyatakan itu sesat dan saya pun menyatakan sesat dengan hasil riset saya. Tapi kan gue nggak ngomong Aljitun sesat, gue menghargai lu di sini. Iya. Ya. Nah tentang Abang nih, maksudnya yang tentang azan tadi, gimana menurut pendapat Abang? Ya kalau menurut gua ya memang karena ada referensinya, ada kitabnya juga, ya makruh membelakangi arah kiblat. Kemudian memang diharuskannya dengan nada yang kencang dan mendayun-dayun agar apa? Agar menyentuh kepada hati. Yang itu tidak sesuai dengan video yang Anda buat. Itu pendapat gua. Gua ada referensinya. Kitabnya ada. Kalau mau dipantekin bisa. Gitu. Abang sudah tahu belum bagaimana cara Bilal azan? Emang lu hidup di zaman Bilal? Lah kan sudah ada. Nih, kalau di video-video Rasulullah tuh dulu, kisah-kisah Rasulullah itu kan ada orang yang cosplay lah. Orang cosplay Bilal. Abang sudah dengar belum azannya seperti apa? Jangan ngebahas zaman dulu. Dulu nggak ada apa namanya video. Dulu gua nggak hidup di sana. Kalau mau ngebahas zaman dulu, bahas hukum speaker. Iya. Gimana speaker? Jadi intinya di azan nggak ada masalah ya. Hanya Abang melihatnya sebagai yang makruh. Gua ini nyelamatin lu bang dari tadi pembelaannya mana salah lagi. Gue nyelamatin lu nih. Lu mah kacau, nggak bisa diajak kerja sama. Yaudah silakan lanjutin lagi pertanyaannya. Kapal itu fungsinya untuk apa sih? Untuk kapal itu, saya nggak bisa jelasin sih bang. Itu kayaknya pihak sana deh yang bisa jelasin lebih lanjut. Karena pas lagi ketika saya di 2021 itu masih dalam pembuatan. Maksudnya saya belum tahu lebih lanjut gitu. Abang bisa tanya sama pihak yang lebih ngerti. Ya. Nanti tolong data-datanya abang siapkan karena ini kita live streaming sampai berapa? 15 kali ya? 15 lah paling. 15 sekarang nih. Iya, 2315 paling. 2315. Oke, berarti saya pengen nitip nanti data-datanya tolong disiapkan untuk pertanyaan yang nanti saya kirim via WhatsApp dan pertanyaan teman-teman. Besok malam kita live lagi dan pertemuan kedua nanti gue langsung ke Bogor deh, ke sana sekalian gue main, kita ngopi deh biar enak. Siap. Bogor mana sih? Sorry, sebutin nama ininya aja, kecamatan. Nanti gue cek nanti. Kalau udah ke Bogor nanti baru gue Sherlock. Ya udah, oke. Berarti ini cuma sampai 15 ya teman-teman, cuma sampai 23.15. Besok malam kita lanjut lagi di jam besok malam kita ada acara ya? Ada acara. Lu bisa siang, katanya lu lagi UAS juga. Iya sih, besok ada UAS juga. Besok juga ada urusan sih. Oke, udah kalau gitu aman. Nanti gue minta setiap pertanyaan itu dengan referensinya. Siap. Jadi misalkan gue nanya, bang gimana menurut lu hukum kapal di Al-Zaitun? Oh kitabnya ini, halaman segini, yang karyanya ini gitu. Gue juga siapin. Ya, aman. Enggak, kita kasihan teman-teman karena Bang Fajil ini tadi ngomong udah ngantuk juga. Ini memaksakan diri untuk naik demi kalian loh. Demi kalian. Ya. Tapi aman kan Bang ya? Aman ya? Nggak ada selek di antara kita ya? Nggak ada. Nanti akan kita banyak pertanyaan lagi. Karena gue punya banyak pertanyaan nih. Yang kalau kita bahas di sekarang kayaknya kurang pas banget nih.
Ya, Iya. kurang pas banget. Sekarang apa yang Anda ingin katakan kepada 31.000 orang yang memandang terhadap Al Zaitun? Bagaimana cara Ya. memandang kami kepada Al Zaitun dan lain-lain? Ya pesan saya sih gini, jangan gampang kegoreng sama berita-berita hoax karena tentang undang-undang tentang UU ITE dan apa namanya itu sudah dihapus. Makanya sekarang banyak media-media yang memberi berita palsu. Contoh kayak banyak berita-berita yang dipotong, berita-berita hoax tuh. Kayak contoh yang zina bayar 2 juta, terus yang terkait saya bilang mengatakan saya komunis, itu sebuah video potongan yang digoreng. Maksudnya apa namanya, bijak-bijaklah dalam memilah berita. Jika ada suatu berita datang, itu maka carilah kebenarannya. Tuh, kalau ada hoax-hoax itu kan, ada video-video yang nyeleneh, coba tonton video fullnya. Karena kalau kita nonton setengah berita itu bisa jadi fitnah. Tapi kalau kita nonton full nih, nanti kita akan tahu, oh ternyata seperti ini gitu. Oke. Karena sudah Soal banyak Al Zaitun. terjadi, sudah banyak yang terjadi contoh kayak di apa namanya di Al Zaitun nih. Itu kan banyak berita-berita berseliweran gitu kan. Banyak, bahkan saya ngeliat banyak berita bohongnya gitu. Banyak berita-berita bohong yang beredar luas gitu. Contoh kayak dari mulut Ken Setiawan itu dia memberikan Sorry. semua. Merah. Lu nyebutin nama orang, gue nggak suka di sini. Yang jadi masalah setiap kali ada pihak yang kesana kan dicekal, nggak boleh masuk, Pak. Kata siapa bang? Itu biasanya tuh gini, orang-orang yang masuk itu biasa tuh dia tuh dengan niat yang anarkis. Tapi kalau seandainya emang niatnya bersilaturahmi, ada ibarat gini bang, abang pengen kunjungan ke sebuah perusahaan bang, abang langsung pengen ketemu enggak kan? Ada janji dulu dengan pihak yang ingin diketemukan, gitu kan? Habis itu nanti jika udah disetujui, baru datang nanti, baru apa namanya punya tujuan, silakan. Iya. Banyak orang yang ingin tabayun juga. Kayak kemarin tuh banyak berita beredar hoax gitu kan. Akhirnya tuh ada tuh ponpes dari Madura itu mereka tuh ingin tabayun ke Zaitun, akhirnya diterima. Terus biasanya tuh orang-orang masyarakat Indramayu, habis itu ponpes-ponpes yang lain juga banyak tuh. Abang bisa lihat di apa namanya di Zaitun official tuh banyak tuh ponpes-ponpes yang datang gitu, yang datang untuk tabayun. Oke, siap. Saya pengen Karena biasanya gini bang, biasanya seperti ini. Biasanya tuh orang-orang yang apa namanya yang memberikan statement buruk itu biasanya tuh mereka tuh belum tabayun gitu, belum datang ke situ, belum ada kunjungan dan belum ada pernah omongan gitu. Nah kalau seandainya emang sudah pernah ada masuk ke Zaitun, nanti akan diketemukan tuh permasalahannya yang menjadi permasalahannya gitu. Ya, dan tolong lu pelajari tentang madhab, tentang taklid madhab kepada siapa, soal fikih, tauhid dan lain-lain, karena itu besok yang akan jadi persoalan yang mau gue bahas. Gue belum masuk banget. Gue pun Iya, bakal siap. bawa baca nantinya. Satu lagi pertanyaan, lu kan 11 tahun nih mondok nih di Iya. Al Zaitun. Gue pengen nanya sama lu, ada berapa fardu wudu? Fardu wudu ya niat, terus apa namanya niat, terus basuh Ada tangan, berapa fardu kumur-kumur. wudu? Apa ya? Gimana? Lu kan nanya tadi tentang hukum rokok, kan gue bahas tuh dalilnya. Sekarang gue nanya sama lu, fardu wudu ada berapa? Untuk jumlahnya saya gue lupa, tapi kalau untuk dipraktekin gue tahu. Ibarat kalau baca Quran nih bang, kalau baca Quran tuh, Praktekin. hah? Praktekin. Sebutin satu-satu. Fardu wudu ada berapa? Ya pertama niat, terus basuh terus. tangan, kumur-kumur, Ya, terus terus hidung, 4, terus muka, 5, basuh tangan, 6, basuh rambut, 7, basuh telinga, 8, terus basuh kaki. 9. Oke, ada 9 versi menurut lu ya. Itu di ajaran dari Al Zaitun ya. Yaudah, Itu ajaran Al bang Zaitun ya, ya, Bang. izin pamit dulu bang. Weh, bentar dulu, gue jawab dulu nih. Tapi menurut kitab Safinatun Najah, ini ada 6. Gimana dong, Bang? Sebagian yang lu tadi sebutin sunnah. Ini kita Ya, ngobrol Bang. terlalu jauh, sampai fardu wudu Enggak. aja nggak tahu. Ini. Nih maaf nih bang, gue udah rasa terpojokan nih. Maksudnya ini juga udah malam juga kan. Siap, sorry Bang, sorry banget. Besok malam kita lanjutin ya. Siap. Bang, aku pengen nitip pesan, siapin ininya yang apa namanya referensinya yang mantap. Biar besok Iya, siap. kalau bisa montokin gua. Ya. Ya siap. Oke. Udah, semoga perbedaan di antara kita tidak menimbulkan perpecahan. Oke, aman. Kumawel baru dah? Well. Oke, Bang. Terima kasih nih buat abang udah memberikan waktunya. Dan terima kasih kepada para penonton juga yang 25.000 nih, bang tadi sampai 30.000 ya. Maafkan Ya. jika saya ada kesalahan, karena kesalahan itu murni dari kesalahan saya. Jika ada kebaikan itu datang dari Allah. Saya belajar dan berkarya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Oke, terima kasih Bang Fazil dan semua teman-teman yang udah berkontribusi ya. Siap. Besok malam kita lanjut ya Bang. Jangan besok malam, malam Senin. Ya nanti atur waktu lagi lah bang. Gampang. Oke. Ya, hati-hati Bang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ketika